Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian, di mana saja kita berada. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenan-Mu kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk menuntun langkah kami setia menjalani hidup ini dalam kebenaran. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 30 sampai ayat 40. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah sekadar enak kedengaran, ringan telinga. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada hal yang biasa kita dengar yang mengatakan cerita yang sekadar enak kedengaran. Artinya, cerita yang sangat enak didengar, tetapi kita tidak mengerti, bahkan tidak jelas. Yang penting orang tenang mendengarnya. Sering juga dikatakan kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan bahwa kita sangat senang kalau dia yang berkhotbah enak didengar. Tetapi kalau ada orang yang dengan tegas menyampaikan firman Tuhan,
Biasa kita kurang senang dengar karena dikatakan keras dan menyinggung kita. Saudara-saudara, melalui bacaan kita disampaikan bahwa nabi palsu bukan firman dari Tuhan yang disampaikan, tetapi yang disampaikan adalah perkataan dari dirinya sendiri. Mereka memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Tentu hal ini membuat Tuhan sangat marah, sehingga Tuhan mengatakan kepada mereka, "Kamu akan kubuang dari hadapanku." Mereka menubuatkan mimpi-mimpi dusta, menceritakan serta menyesatkan umat dengan dustanya dan dengan bualnya. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang demikian. Tuhan tidak ingin melihat umatnya disesatkan oleh nabi palsu yang mengajarkan atau yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan diperdengarkan bukan supaya sekadar enak kedengaran bagi pendengarnya, tetapi hendak membuka kehidupan kita supaya kita tahu kebenaran Allah. Walaupun seringkali keras dalam pendengaran kita, tetapi berbahagialah kita jika kita sadar akan kesalahan kita karena firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Firman Tuhan meneguhkan iman kita untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai suluh pedoman dalam perjalanan hidup kita, maka berbahagialah kita menjalani kehidupan ini di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Kami boleh menikmati kasih-Mu dan kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, untuk terus menuntun kami hidup pada kebenaran. Diberkatilah kami semua dalam menjalani kehidupan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya kami pun senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami, baik ketika kami berperan sebagai orang tua ataupun anak-anak, pun juga dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak dalam kehidupan setiap hari, baik dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam menjalani dan menikmati masa tua, untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang juga boleh menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia di hari ini. Juga apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini terus menjadikan kami semua untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah, ditopanglah, dijaga, dilindungilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai hal, sakit penyakit, duka cita, ataupun persoalan-persoalan hidup. Kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami, akan terus menguatkan, menopang, dan memulihkan keadaan kami. Pun di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, tolonglah, berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga terus dimampukan oleh Tuhan, mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini, menyatakan keadilan dan kebenaran. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini.
Salam sukacita untuk kita. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.